baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur untuk setiap kebaikan, untuk setiap keajaiban, untuk setiap mukjizat yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Kami mau memiliki persekutuan yang sehat juga dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau untuk boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Berkati setiap hati dan pikiran kami. Agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini. Apapun kendala yang boleh mereka hadapi, baik mereka sakit ataupun ada pekerjaan lain, Tuhan yang boleh memberkati. Kalau mereka sakit, Tuhan boleh sembuhkan, agar di Jumat minggu depan kami boleh ketemu lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Dan teman-teman yang ada halangan, Tuhan yang boleh memberkati, perlancar setiap apapun urusan mereka, dan kami boleh bertemu lagi Jumat depan untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan yang boleh melayani pada hari ini. Tuhan yang boleh memberkati, terimalah setiap pelayanan kami, pujian kami, agar menjadi kehormatan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Aku mau coba teman-teman boleh sapa teman kiri kanannya. Kamu cantik banget hari ini, kamu ganteng banget hari ini bro, gitu. Boleh? Ada ya? Yang di rumah juga, kalau yang di rumah kan Zoom ya, bilang sama diri sendiri, kok aku cantik banget ya hari ini, kok beda banget ya. Kenapa beda ya? Karena hari Jumat. Hari Jumat kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan. Oke? Untuk itu, tadi kita sudah berterima kasih sama Tuhan, kita mau bersyukur lagi sama Tuhan. Karena kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mari kita angkat lagu pujian, bersyukurlah. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita boleh sambil bertepuk tangan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang di rumah juga boleh sambil berdiri ya teman-teman. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
na na. Sabar sebentar Mas. Kita kayaknya belum melihat yang semangat di sini ya. Jadi kita mau pakai gerakan biar semangat. Nana-nananya tadi kalau dari tepuk tangan kita buat gini aja. Oke, sepakat ya, bisa diikutin ya, gampang kok. Ayo Mas. Na 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 oh na 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 na. Kita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oke teman-teman, boleh duduk kembali. Terima kasih sudah semangat. Kita mau kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu ya, yaitu firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh siapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian. Kita katakan bahwasanya sekali Yesus, ya tetap Yesus selamanya dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Teman-teman boleh ambil sikap berdoa. Kita mau katakan kembali, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Ya beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Kepada Bapak Pendeta saya persilakan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. di dalam keadaan apapun juga Tuhan, tangan kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Keadaan boleh tidak baik, tapi kami berkata, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau memimpin kami. Biarlah firman-Mu menguatkan hidup kami, karena firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih buat tim penyembahan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Alfian Husada. Bukan yang punya rumah sakit ya saudara ya. Ya, saya menggembalakan sebuah jemaat di daerah Jakarta Barat. Istri saya tentunya satu, ya, anak saya dua, ya, wanita, perempuan dan laki-laki. Itu aja ya saudara ya perkenalannya. Nanti perkenalannya lebih lagi nanti setelah ibadah ini. Oke, saya ingin membagikan kepada saudara sebuah judul yaitu Building a New Culture. Membangun sebuah budaya yang baru. Dimanapun saudara berada, saudara seharusnya membangun budaya yang baru. Ketika kita waktu kecil kita ada di rumah, kita tahu budaya yang di rumah. Begitu kita sekolah, budayanya beda lagi. Kita harus menyesuaikan. Kita nggak bisa bawa budaya hidup kita sendiri ke dalam sebuah perkumpulan di sekolah kita. Ketika kita juga kuliah, kita juga membawa budaya yang baru. Ketika kita bekerja di tempat ini atau dimanapun saudara bekerja, kita membawa budaya yang baru. Bahkan ketika kita menikah, kita nggak bawa budaya kita. Kita harus membangun kembali budaya yang baru. Betul ya? Kalau bapak-bapak ketika kita mungkin dulu kita kos. Ya, ketika kita kos mungkin hidupnya suka-suka ya, betul ya? Hidupnya bangun siang silakan ya. Di kolong ranjang kita ada nasi goreng, ada tulang ayam, ada apapun semua saudara. Ya, bahkan bolpen, pensil, buku, apalagi uang receh. Mungkin ada di kolong ranjang kita. Ya, tapi begitu kita menikah, kita nggak bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Mungkin istri kita lebih cermat. Ya, begitu dia lihat ada sesuatu di kolong ranjang, dia beresin semua. Ya, kita mungkin banyak hal yang kita lakukan. Yang dulu kita lakukan ini semuanya wajar, tapi ketika kita menikah itu nggak wajar. Kita harus membangun budaya yang baru. Demikian juga di dalam gereja saudara. Dimanapun saudara beribadah, saudara juga harus membangun budaya yang baru menyesuaikan dengan nilai-nilai gereja itu. Ya, contoh misalkan, di dalam gereja itu nggak boleh telat. Ya, nah itu nilai-nilai yang baru. Kadang-kala kan kita, gereja gampang lah nanti deh. Pas pendetanya baru khotbah, saya baru datang. Begitu pendetanya kelar khotbah, doa berkat, saya paling pulang duluan. Tapi kan kadang-kadang kan karena ada di gereja itu, kita mesti menyesuaikan nilai-nilai dengan gereja itu.
Hidup kita seharusnya di dalam kehidupan kita, kita membangun nilai-nilai yang baru. Yosua adalah sebuah contoh bagaimana hidupnya membangun nilai-nilai yang baru. Ketika Musa, mentornya dia, meninggal dunia dan kepemimpinannya dialihkan kepada dia, nggak mudah saudara. Dulu dia jadi asisten Musa. Musa itu orang yang dipandang saudara. Orang yang diingat terus. Bagaimana Musa dengan jutaan orang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan itu dicatat di dalam sejarah bangsa Israel sesuatu yang luar biasa. Tuhan membuat mujizat lewat hidup Musa, membelah laut Teberau, yang memukul batu sehingga keluar airnya, dan banyak hal yang dilakukan oleh Musa. Dan ketika Yosua menggantikan Musa, nggak mudah. Betul ya saudara ya? Kalau misalkan pasti di compare gitu ya. Wah nggak seperti Musa dulunya. Dulu Musa luar biasa. Yosua ini masih baru. Ya, masih baru, mungkin masih nggak ngerti caranya memimpin. Nggak tahu caranya memimpin. Tapi saudara lihat saudara, bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Dan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian. Dan menikmati tanah perjanjian. Tapi saudara, di akhir hidupnya Yosua membuat sebuah keputusan, membuat sebuah konklusi dari hidupnya sendiri. Bagaimana hidupnya ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia seharusnya bangsa Israel itu harus membangun sebuah budaya yang baru. Mari kita lihat Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di akhir-akhir hidupnya dia memberikan sebuah perintah kepada bangsa Israel supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ada bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel yang terus-menerus menyerang Israel. Dan waktu itu saudara, mereka bukan cuma menyerang, tapi mereka membawa budaya yang baru di dalam bangsa Israel. Budaya apa? Supaya mereka menyembah dewa bangsa-bangsa lain. Mereka membawa supaya bangsa Israel menyembah dewa orang Amori. Dewa orang-orang orang yang tidak percaya. Tetapi Yosua berkata demikian. Beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara tulus? Atau waduh Pak, saya agak kurang tulus. Kenapa? Karena kalau saya nggak datang di tempat ini, nanti ditanyain sama pemimpin PD ini ya, kenapa nggak datang? Pernah datang ke gereja tulus? Atau bulus mungkin ya. Nah kadang-kadang kita datang ke gereja kenapa? Karena buat setor muka doang. Kenapa? Karena kalau kita nggak datang ke gereja, pendeta kita tahu, lalu kita di WA. Kemana Bu? Kemana Pak hari ini? Ya kan? Kita biasanya apa tulisannya? Acara keluarga. Padahal nonton bola. Ya, tapi nonton bolanya sama keluarga. Jadi namanya disebut acara keluarga. Ya, jadi alasannya bisa aja nih saudara ya. Nah
jadi daripada saya ditanyain terus, mendingan saya datang ke ibadah dengan enggak tulus, saudara. Nah, saudara, kita berkata, Yosua berkata kepada bangsa, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Ketika saudara juga datang nanti hari Minggu di tempat gereja di mana saudara beribadah, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, bukan cuma pendetanya yang ada, tapi Tuhan itu ada. Ya. Ada 3 hal, saudara, di dalam ayat yang kita baca barusan. 3 hal ini yang saya temukan, ada banyak hal tentunya, tapi saya temukan 3 hal. Yang pertama adalah iman, percaya kita itu bukan perasaan, tapi sebuah keputusan. Nah, iman itu bukan perasaan. Oh, kita berasa Tuhan itu hadir. Enggak, saudara. Iman itu adalah sebuah keputusan. Kita percaya kepada Tuhan itu sebuah keputusan, bukan perasaan. Kadang-kala kan kita merasa Tuhan itu hadir. Ada satu orang datang, kemarin saya ikut ibadah KKR. Tuhan berasa hadir. Kenapa Tuhan hadir? Bulu kuduk saya merinding. Ya, berdiri bulu kuduk saya. Ya kan? Berasa musiknya ngangkat. Semua berasa ada di sorga, saudara. Ya. Kalau soal bulu kuduk saudara berdiri, saudara nggak usah pakai ibadah. Ya. Saudara lewat di dekat sini di mana ya? Di Jeruk Purut, saudara. Lewat aja malam-malam. Ya, sendirian. Saudara, saya jamin bulu kuduk saudara juga berdiri, saudara. Berarti apakah ada Tuhan? Nah, saudara, kalau soal perasaan, berasa Tuhan itu ada, itu bukan perasaan. Iman itu bukan perasaan. Iman itu adalah sebuah keputusan. Amin. Ya. Sadra, Mesak, Abednego ketika mereka mengambil sebuah keputusan bahwa ketika mereka dimasukin di dapur api itu nggak mudah. Ya, kita masukin minyak panas saja nggak berani kan? Itu dapur api. Ya, kalau dapurnya isinya ayam goreng mungkin kita masih bisa masuk, saudara. Tapi itu dapur isinya api semua. Ya, tapi mereka ambil keputusan, mereka percaya sama Tuhan dan mereka masuk. Dikatakan ada satu pribadi lagi. Bukan cuma 3 orang. Tapi 4 orang. Dan satu ini gak tahu siapa. Dia malaikat Tuhan yang bersama-sama dengan mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Mereka mengambil sebuah keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua juga mengambil sebuah keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan tetapi tanpa kepercayaan kepada kita, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang datang mendekat kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Ya, saudara, kalau saudara mendekat kepada Tuhan, saudara harus percaya kepada Dia. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara harus percaya kepada Dia. Dan katanya, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab berkata, Dia hanya memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah kalau misalkan kita setengah sungguh mencari Tuhan, upahnya berapa kalau setengah sungguh? Setengah upah? Amin. Kalau 3/4 sungguh-sungguh, 3/4 upah? Amin. Kita mikir begitu, kenapa? Karena kita mikirnya logika, saudara. Alkitab bilang begini, enggak ada ditulisnya. Kalau kamu setengah sungguh-sungguh, upahnya berapa? Setengah, enggak ada. Ayatnya bilang gini, kalau kamu sungguh-sungguh, maka Tuhan kasih upahnya. Nah, sungguh-sungguh itu seperti apa, saudara? Saudara, kalau 17 Agustus pernah main tarik tambang, pernah? Pernah ya? Kita kalau begitu tarik tambang, lihat musuhnya badannya besar-besar semua. Kita berasa hampir kalah enggak? Kalah, waduh.
Yang musuh kita badannya besar-besar. Tapi saudara tetap tarik sekuat tenaga saudara kan, betul? Walaupun saudara tahu akhirnya juga kalah juga. Tapi tetap aja saudara tarik. Ya. Wah, sekuat-kuatnya. Ya. Dari hidung keluar, dari mulut keluar, dari telinga keluar. Sampai dari belakang juga ikut keluar. Ya, akhirnya kalah juga sih. Walaupun karena badan mereka lebih besar dari saudara. Tapi saudara tetap sungguh-sungguh kan tarik tambang, betul ya? Tarik tambang sungguh-sungguh. Nah, demikian juga kita ketika kita mengasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh atau enggak? Ayatnya bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Saya berkata kepada beberapa orang, sepanjang saya masih bisa pergi keluar kota melayani Tuhan, saya akan pergi. Sepanjang saya masih kuat, saya akan pergi melayani Dia. Ya, sampai Tuhan memanggil saya. Nah, apakah saudara mengasihi Tuhan seperti itu? Dengan sungguh-sungguh. Ketika di gereja saudara, ketika kita mau ke gereja, ya, mau pelayanan, tiba-tiba di TV atau di TV ada live ya. Ya mungkin bola semalam. Biasanya kalau bola itu jam 2 pagi kan, betul ya? Jam 2 pagi, selesai setengah 5 pagi. Ibadah jam 7. Saudara ke gereja atau enggak? Apa saudara lebih nonton bola atau enggak? Nah, ketika kita lihat begitu mau ke gereja, hujan saudara. Nah, apakah saudara mau ke gereja atau enggak? Mau sungguh-sungguh atau enggak? Ya kehujan paling juga di gereja sedikit orangnya. Kalau mikirnya saudara seperti itu semua ya pasti sedikit saudara. Tapi ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan lakukan apapun demi Dia. Saudara yang single, pria-pria yang single, mau nggak saudara anterin calon pasangan saudara kalau saudara tinggalnya di Cawang, anterin calon pasangan saudara ke Bekasi, mau nggak? Terlalu dekat itu ya. Atau jauhan dikit lah. Kemana jauhan dikit ya? Ke Kelapa Gading, mau nggak? Kayaknya saudara belum tentu mau saudara ya. Pasti mau kan, betul? Ya, kalau yang wanita tinggal tunggu yang prianya jemput aja. Tapi yang prianya mau, kenapa mau? Ini yang pria udah beristri semua? Udah semua ya. Nah kalau dulu mau kan kita anterin dia. Ya gunung akan kudaki katanya. Lautan ku seberangi. Tapi hujan gak janji katanya ya. Nah saudara, kita akan lakukan apa saja. Kenapa? Karena kita mengasihi pasangan kita. Tapi sekarang, anterin ke pasar. Sudah pergi sendiri, naik gojek aja gitu ya. Nah saudara, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dikatakan bahwa tetapi ayat ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yang kedua adalah saya sebut dengan kata segera. Pilihlah pada hari ini dengan siapa kamu akan beribadah. Mazmur 95 ayat 7, Mazmur ini dikutip di dalam kitab Ibrani, dikatakan demikian. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini cerita tentang apa? Bangsa Israel. Yang 40 tahun terus menerus. Keraskan hati. Akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun. Dan mereka tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati mereka. Hari ini saudara,
Kalau ada firman Tuhan menyuruh saudara bertobat, jangan ya entarlah, perjalanan masih lama. Hidup kita masih lama. Ya, nggak tahu loh saudara. Hidup kita nggak tahu masih lama atau enggak. Ya, kita bisa tahu sisa saldo uang elektronik kita, betul? Ya, baik di elektronik lah ya, dimanapun saudara, kita bisa tahu sisa uang saldo di bank kita. Sisa uang saldo di dompet kita, kita bisa tahu. Di uang elektronik bisa tahu. Tapi kita tidak bisa tahu sisa umur hidup kita. Kita nggak tahu saudara. Ya, kita maunya hidup 1000 tahun ya, betul ya. Makanya Khairil Anwar berkata, dia bikin puisi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, tapi janganlah 1000 tahun. Kenapa? Karena begitu saudara hidup 100 tahun aja, saudara nggak ada temennya. Kenapa? Temennya udah pulang dulu. Ya, temennya sudah pulang dulu. Tapi saudara, apa yang harus kita isi? Ketika kita dengar suara Tuhan hari ini. Ketika engkau juga dengar firman Tuhan di gerejamu, hari itu juga menyuruh saudara bertobat. Mungkin ada firman Tuhan yang menemplak diri saudara. Hari itu juga saudara harus bertobat. Jangan sampai nanti deh. Jangan sampai nanti. Tapi segera. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak bertobat segera. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itu keyword pertama ada di ketika Musa membelah Laut Teberau, itu keyword saudara. Mereka jalan di Laut Teberau, mereka lihat kiri kanan itu ikan semua. Ya, keyword mungkin inspirasinya dari situ ya saudara. Mereka lihat kiri kanan ikan paus, ikan kecil, ikan besar semua ada. Mereka lihat, mereka makan tiap hari, ada loh saudara. Saudara kalau makan tiap pagi ada roti, mau 40 tahun loh makan roti mana. Ya, kan kita kadang-kadang begitu buka tudung saji di rumah kita kan nggak ada apa-apa kan ya. Karena belum beli saudara ya. Tapi itu begitu buka tudung saji mungkin di bangsa Israel, di tendanya mereka, di meja makan udah ada. Makanan loh saudara. 40 tahun Tuhan menjaga mereka. Tapi mereka nggak mau bertobat. Ya, yang kedua dikatakan segera. Yang ketiga. Tetapi dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini sering kita pakai di rumah kita, ya, menjadi pajangan di rumah kita. Tetapi waktu saya baca ayat ini, apa yang Tuhan kasih? Dikatakan yang ketiga adalah teladan yang dirasakan. Yosua tidak menjawab begini, tetapi seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Enggak. Tetapi di situ ditulis, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Dia mengambil sebuah tanggung jawab bahwa seisi rumah tangganya akan beribadah kepada Tuhan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri Yosua. Engkau sekarang yang sudah jadi bapak-bapak, ya, jadi kepala rumah tangga, berani nggak engkau berkata begini? Tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menjadi sebuah teladan bahwa seisi rumah tangganya akan beribadah kepada Tuhan. Oh, Pak Pendeta mah gampang. Anaknya pasti beribadah semua kepada Tuhan. Anaknya pasti melayani kepada Tuhan. Enggak mudah saudara untuk anak saya melayani Tuhan. Kenapa? Ada banyak anak pendeta saudara belum tentu melayani Tuhan. Mereka bisa melihat pendeta bapaknya ada di rumah sama di gereja. Di hari Minggu bisa beda sama di hari biasa. Ya, saya berkata kepada beberapa ada jemaat-jemaat saudara, kalau mau tahu hidup saya, ya jangan lihat di hari Minggu. Kenapa? Karena di hari Minggu kan disetel semua, betul? Apa kabar saudara? Jawabnya apa? Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah kata-kata itu.
Tapi hari biasa, ketika hari biasa, nah disitulah kekristenan saudara terlihat. Bagaimana ketika saudara ada di dalam kondisi yang tidak baik, saudara tetap jadi teladan bagi orang-orang di rumah saudara. Wah, dia mah kalau di minggu mah malaikat. Ya, kalau sampai di rumah ada lagu Peter Pan tuh. Ya, apa? Buka dulu topengmu, katanya ya. Nah, sampai di rumah udah buka topengnya. Beda lagi. Nah, jadi saudara, apa yang saudara tampilkan di gereja dengan apa yang saudara tampilkan di rumah seharusnya sama. Amin. Nah, anak saya kenapa mau melayani Tuhan? Bukan karena disuruh bapaknya, enggak. Dia mau melayani Tuhan, dia mau baca firman Tuhan karena dia melihat saya di gereja dan di rumah sama aja. Ya. Mereka melihat mau melayani Tuhan, kenapa? Karena mereka melihat teladan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah hari ini saudara mau hidup saudara berkata kepada keluarga saudara, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Teladan itu harus menjadi tampil yang utama dalam hidup saudara. Ketika saudara menjadi teladan, saudara meneladani Kristus, saudara yang keluar adalah Kristus itu sendiri. Paulus berkata demikian di 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16, dikatakan di ayat 16, ada banyak pendidik, ada beribu-ribu pendidik Kristus di dalam hidupmu. Ya sekarang banyak ya pendidik Kristus ya. Pendidik Kristus itu pengkhotbah Kristen. Saudara lihat di YouTube banyak. Mau dari yang lucu, nggak lucu, dari yang dalam sampai yang nggak dalam, dari yang nggak ngerti sampai ngerti. Ya banyak udah, bebas. Dari yang benar sampai yang sesat ada semua. Ya. Tapi Paulus bilang begini, di Korintus ada banyak golongan. Golongan Kefas, golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kristus. Tetapi Paulus bilang begini, akulah yang jadi bapamu. Karena itu turutilah teladanku. Ya. Artinya begini, keteladanan Paulus itu harus dilihat. Apa yang diucapkan Paulus, apa yang dipikirkan Paulus, apa yang dilakukan Paulus, itu sama dengan apa yang di hatinya Paulus. Keteladan dan integritas adalah dua hal yang berjalan beriringan. Dalam hidup saudara, apakah integritas saudara berjalan beriringan ataukah tidak saudara? Apa yang saudara katakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara ada dalam hati saudara, itu seharusnya sama dengan apa yang saudara lakukan. Jadi tiga hal ini ya, menjadi gaya hidup kita, budaya yang baru dalam hidup kita. Yang pertama apa? Iman itu bukan perasaan, tetapi sebuah keputusan. Lalu yang kedua adalah ketika kita mendengar suara Tuhan, langsung segera saudara meresponi panggilan Tuhan itu. Kalau saudara hari ini belum melayani, kalau saudara dengar Tuhan berkata atau pendetamu atau pemimpinmu berkata layani Tuhan, responi itu dengan segera. Dan yang ketiga adalah menjadi teladan yang dirasakan di keluarga kita, di keluarga besar kita, di lingkungan di mana kita ada, di pekerjaan kita, kita menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga ketika kita menjadi teladan, mereka bukan lagi melihat hidup kita, tetapi mereka melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan siang ini menguatkan hidup kita untuk firman ini menjadi kekuatan dan membebaskan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada sebuah lagu boleh bisa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu refnya saja. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hari ini biarlah hidup kami menggenapi firman Tuhan. Kami dan seisi keluarga kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Kami harus terus berpercaya kepada Tuhan, bukan dengan setengah sungguh-sungguh, tetapi dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan Bapak Pendeta. Untuk itu kita akan ke warta. Kita akan bertemu kembali lagi Jumat 18 Oktober 2024 di jam yang sama, jam 12 siang dengan Pendeta Yosua Cendana. Untuk itu ditunggu kehadirannya teman-teman. Yang di Zoom juga kita tunggu kehadirannya melalui virtual Zoom. Untuk itu kita juga ada persembahan yang boleh diberikan di belakang nanti setelah kita doa penutup, atau boleh ditransfer seperti yang di depan. Kita mau mengakhiri ibadah kita, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Kita katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat sebelum kita juga menerima doa berkat. Hari ini kami berdoa, kami juga berdoa buat Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, pemimpin-pemimpin, direksi, manajemen, sampai staf, sampai paling bawah. Biarlah Engkau memberikan kesejahteraan, damai sejahtera ketika juga mereka memimpinnya dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa supaya di dalam pekerjaan mereka dibuat berhasil, di dalam juga usaha mereka dibuat berhasil. Tuhan, kami juga berdoa buat juga untuk hotel dan residen St. Regis dan juga Raja Wali Place Office Tower di tempat ini, di dalam juga persekutuan doa dan juga di dalam pemasaran di dalam gedung ini dan juga Hotel St. Regis. Biarlah campur tangan Tuhan ada di dalam hidup, di dalam setiap pribadi-pribadi yang menjalankan perusahaan ini Tuhan. Kami juga berdoa buat persekutuan doa di tempat ini. Engkau tambahkan
pribadi-pribadi yang akan terus mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka terus dibangun imannya, supaya mereka terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Kalau juga di tanggal 20 Oktober akan ada pergantian kepemimpinan di bangsa ini. Kiranya Engkau juga memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemimpin yang baru yang memimpin bangsa ini, presiden yang baru dan semua jajarannya. Ketika mereka mengambil sebuah keputusan, mereka mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Mereka mengambil keputusan dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu ini. Biarlah kami mau terus menggenapi firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kedangkan tangan kita menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasihnya daripada Yesus Kristus, persekutuan pengurapan daripada kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, melindungi kita dan memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat dan pengutusan ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Boleh saat teduh sejenak. Ibadah sudah selesai. Kita boleh maju ke depan untuk foto bersama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Kita katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu.